saya ingin menjelaskan tentang variabel bebas. Variabel bebas disebut juga dengan variabel independen adalah penelitian sosial yang selalu melibatkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam hubungan antar variabel, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Di sini saya akan menjelaskan variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dalam suatu penelitian dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel kontinu. Variabel kontinu adalah variabel yang memiliki perbedaan dalam suatu sifat yang bertingkat. Variabel kontinu memiliki 3 jenis, yaitu variabel ordinal, variabel interval, dan variabel rasio. Variabel ordinal adalah variabel yang memiliki atau menunjukkan suatu tingkatan. Contohnya, bahagia, sangat bahagia, atau paling bahagia. Variabel interval adalah variabel jarak yang dapat diketahui melalui perhitungan. Contohnya, jarak A dengan orang B adalah 5 meter. Variabel rasio adalah variabel perbandingan. Contohnya, harga laptop harganya 3 juta. Maka harga komputer bisa mencapai 6 juta. Variabel diskrit adalah variabel yang hanya dapat memuat seperangkat nilai terbatas atau nilai bulat tertentu. Variabel pengganggu. Variabel yang bersifat hipotekal artinya secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan tergantung yang sedang diteliti. Oleh karena itu, variabel pengganggu didefinisikan sebagai variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan variabel yang sedang diteliti, tapi tidak dapat dilihat, diukur, dan dimanipulasi. Pengaruhnya harus disimpulkan dari pengaruh-pengaruh variabel bebas dan variabel moderat terhadap gejala yang sedang diteliti. Variabel menurut Charles adalah suatu kondisi dinamis di mana suatu individu dihadapkan dengan pilihan atau permasalahan terkait dengan apa yang diinginkan, di mana permasalahan ini dianggap memiliki jawaban yang tidak pasti namun penting. Variabel penelitian menurut Mustafa terbagi menjadi 2. Yang pertama, variabel independen atau X. Variabel independen biasa disebut dengan variabel bebas, yaitu suatu variabel dengan variasi nilainya yang mempengaruhi nilai variabel yang lain. Yang kedua, variabel dependen atau Y. Variabel dependen biasanya disebut dengan variabel terikat, yaitu suatu variabel yang variasi nilainya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variasi nilai variasi yang lain. Pengertian simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap individu di suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan anggota sampel. Maka nama yang terpilih dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh, sehingga probabilitas responden berikutnya tetap sama dengan responden pertama. Langkah tersebut kembali dilakukan hingga sampel memenuhi jumlah kebutuhan penelitian. Stratified random sampling adalah cara mengambil sampel dengan memperhatikan strata atau tingkatan di dalam populasi. Dalam stratified data sebelumnya dikelompokkan ke dalam tingkatan-tingkatan tertentu, seperti tingkatan tinggi, rendah, sedang atau baik, jenjang pendidikan, kemudian sampel diambil dari tiap tingkatan tersebut. Karena unsur populasi berkarakteristik heterogen dan heterogenitas tersebut mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel dengan cara ini. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui sikap manajer terhadap satu kebijakan perusahaan, dia menduga bahwa manajer tingkat atas cenderung positif sikapnya terhadap kebijakan perusahaan tadi. Agar dapat menguji dugaannya tersebut, maka setidaknya sampel terdiri atas para manajer tingkat atas, menengah, dan bawah. Dengan teknik sample random
distratifikasikan, maka dia akan memperoleh manajer di ketiga tingkatan tersebut, yaitu stratum manajer atas, menengah, dan bawah. Dari stratum tersebut dipilih sampel dengan cara baik. Berikut adalah contoh dari stratified random sampling, yaitu suatu penelitian ingin mengetahui tingkat pendapatan dokter di DKI Jakarta. Kerangka sampelnya adalah semua orang yang berprofesi dokter di DKI Jakarta. Ternyata dokter tersebut dapat dikelompokkan menjadi kelompok dokter umum, kelompok dokter kandungan, kelompok dokter mata, dan lain-lain. Agar populasinya terwakili, maka sebaiknya populasi juga dibagi menurut spesialisasi dokter. Kelompok-kelompok spesialisasi ini disebut strata. Dari tiap strata diambil sampel yang secara proporsional atau tidak proporsional dengan acak sederhana. Agar pengelompokan atau stratifikasi lebih baik, harus diperhatikan adanya hubungan antara jenis strata dengan ciri yang diteliti. Pada contoh ini, spesialisasi dokter diasumsikan akan berhubungan dengan pendapatannya. Hubungan ini harus diketahui peneliti sejak awal, misal hasil penelitian terdahulu, pengalaman, atau teori yang mendukung. Cluster sampling adalah teknik sampling di mana peneliti membentuk beberapa cluster dari hasil penyeleksian sebagian individu yang menjadi bagian dari sebuah populasi. Bagi Anda yang kurang familiar dengan istilah statistika, populasi adalah kumpulan individu pada wilayah dan waktu tertentu. Beberapa klaster dari populasi tersebut ini lalu dibentuk berdasarkan sifat atau karakteristik yang homogen atau identik di antara individu-individu tertentu dalam sebuah populasi. Dalam teknik cluster sampling, peneliti melakukan sampling acak dari beragam klaster di suatu populasi. Contoh cluster random sampling ini membagi populasi siswa SMA di Jakarta berdasarkan karakteristik alami, yakni wilayah geografis kecamatan. Berikut ini contoh dari cluster random sampling. Peneliti ingin membuat survei mengenai performa akademis siswa SMA di Jakarta. Berikut ini langkah-langkah yang dapat diambil. Peneliti membagi populasi siswa SMA Jakarta menjadi beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kecamatan. Kemudian peneliti memilih beberapa klaster dengan penelitian yang sedang dilakukan melalui pemilihan sampel acak yang sistematis. Lalu dari beberapa klaster kecamatan yang telah dipilih secara acak, peneliti dapat memilih untuk memasukkan semua siswa SMA sebagai subjek atau memilih beberapa subjek dari tiap klaster kecamatan melalui random sampling yang sistematis. Studi kasus kuota sampling. Jadi di sini saya akan memberikan contoh kasus mengenai kuota sampling. Di sebuah sekolah dasar terdapat 3 ekskul favorit, yaitu futsal, basket, dan bulu tangkis. Jadi peneliti ingin melakukan penelitian tentang mengapa murid-murid lebih menyukai ketiga ekskul tersebut dibandingkan ekskul yang lainnya. Sang peneliti membutuhkan 25 kuota untuk dilakukan wawancara. Pada wawancara pertama, sang peneliti hanya berhasil mendapatkan 15 kuota atau 15 orang. Jadi penelitian tersebut akan terus berlanjut sampai kuota tersebut terpenuhi sebanyak 25 kuota atau 25 orang. Systematic sampling. Systematic sampling merupakan cara pengambilan sampel di mana sampel pertama ditentukan secara acak, sedangkan sampel berikutnya diambil berdasarkan satu interval tertentu. Setiap elemen populasi dipilih dengan suatu jarak interval dan dimulai secara random, dan selanjutnya dipilih sampelnya pada setiap jarak interval tertentu. Jarak interval misalnya ditentukan angka pembagi 5, 6, dan 10, atau dapat menggunakan dasar urutan abjad. Syarat yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah adanya daftar nama semua anggota populasi. Sampling ini bisa dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya, tapi bisa menimbulkan bias. Dan contohnya adalah seperti seorang peneliti ingin meneliti pola konsumsi mahasiswa Fakultas Ekonomi di suatu universitas. Jumlah total populasinya 1000 mahasiswa. Peneliti ingin melakukan survei pada 100 mahasiswa saja. Teknik sampling yang dilakukan pertama-tama, peneliti merencanakan misal sampel yang
diambil adalah daftar nomor urut ke-10 dan kelipatannya 20, 30, 40, dan seterusnya sampai 1000. Lalu peneliti mengacak daftar 1000 nomor yang semula berurutan. Setelah diacak, dilihat kembali, mereka yang namanya berada di urutan nomor 10 dan kelipatannya diambil sebagai sampel tersebut. Terima kasih. Purposive sampling merupakan salah satu teknik sampling non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Contoh purposive sampling adalah penelitian tentang perilaku korupsi polisi lalu lintas. Peneliti menentukan sampel dengan cara menanyakan beberapa orang yang merasa sudah dirugikan oleh oknum polisi lalu lintas, seperti ditilang tanpa sebab yang jelas. Dalam penelitian ini disebut teknik sampling purposive karena pemilihan sampelnya itu dilakukan dengan tujuan.